Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan memberikan kami kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa juga kepada Nabi Muhammad SAW dan yang kami hormati Ibu Nurul Aflah STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah dari Genesa dan Eksplorasi Batubara. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi dari hasil tugas yang sudah kami buat mengenai studi kasus dari eksplorasi dan eksploitasi Genesa Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, yang mana pada kasus ini kami menganalisis dari PT Bukit Asam. Adapun outline pembahasan yang ingin kami bahas, yakni genesa dari batu baranya dan metode eksplorasinya. Kemudian adapun peran dari PT Bukit Asam itu sendiri, kemudian tantangan lokal yang dihadapi oleh perusahaan. Adapun anggota kelompok kami yakni ada Ramayuni, ada Wulandari, ada Ilham Bilhak Marican, ada M. Rifan Raidwika, dan saya sendiri Vanista Ilham Edrian. Selanjutnya untuk bagian genesa dari batu bara itu akan dijelaskan oleh Ramayuni. Kepada Ramayuni dipersilakan. Terima kasih kepada Vanessa Ilham Endrian selaku moderator. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang eksplorasi dan eksploitasi di Bukit Asam itu sendiri, maka kita harus tahu tentang batu bara dan tentang Ganesha batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen organik yang terdiri dari material tumbuhan yang mengalami pembatubaraan. Batu bara mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur, serta unsur jejak dalam jumlah tertentu termasuk material mineral. Nama batu bara diambil dari bahasa Inggris, yaitu coal, yang termasuk jenis charcoal pada saat itu. Batu bara mengandung lebih dari 50% hingga 70% kandungan karbon yang berasal dari sisa-sisa material tumbuhan yang terakumulasi dalam cekungan sedimentasi dan mengalami proses perubahan kimia dan fisika sebagai reaksi terhadap pengaruh pembusukan bakteri, temperatur, tekanan, dan waktu geologi. Indonesia merupakan yang mempunyai sumber daya batu bara yang cukup besar, tersebar terutama di Sumatera dan juga Kalimantan, seperti yang terlihat dalam gambar. Menurut Badan Geologi 2016, potensi sumber daya batu bara di Indonesia mencapai sebesar 128 miliar ton dan cadangan batu bara sebesar 40 miliar ton. Selanjutnya, batu bara yang begitu banyak di Indonesia memiliki peran pentingnya sendiri. Batu bara merupakan tulang punggung sistem energi nasional kita. Selain digunakan untuk pembangkit listrik, batu bara juga menjadi bahan baku fundamental bagi berbagai industri, dari produksi baja hingga kimia. Ketergantungan yang kuat terhadap batu bara menjadikannya sebagai sumber energi vital bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga menjadi salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Kemudian, setiap ton batu bara yang diekspor membawa devisa bagi negara. Pemasukan ini menjadi sumber pendanaan penting bagi pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program pemerintah lainnya. Peningkatan produksi batu bara dalam negeri ini tidak hanya mendukung aktivitas industri, namun juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menjadi lebih banyak lapangan kerja, investasi, dan aktivitas ekonomi akan tercipta seiring dengan peningkatan produksi batu bara. Sehingga batu bara dapat menjadi potensi dalam stabilitas harga dan menimbulkan daya saing, yaitu menjaga daya saing industri manufaktur nasional di kancah global. Selanjutnya,
Untuk pembentukan batu bara sendiri, ada beberapa hipotesis ataupun pemahaman dari para ahli. Menurut Taylor et al. Tahun 1998, tahapan pembentukan batu bara itu meliputi petrification, dehydration, bituminization, debituminization, dan graphitization. Petrification merupakan uh, kejadian terjadinya pembentukan maseral, proses humifikasi, gelifikasi, perubahan pada unsur resisten. Kemudian dehydration, proses yang terjadi yaitu pengurangan ikatan oksigen akibat kompaksi yang meningkatkan rasio CO2 dan H2O, nilai kalori dan mulai tumbuhnya klit atau rekahan pada batu bara. Kemudian di proses selanjutnya, bituminization, pada proses ini termasuk proses penghasilan hidrokarbon sehingga meningkatkan ikatan hidrogen dan reflektansi vitrinit. Kemudian debituminization, terjadi proses cracking dan pembentukan gas metana akibat peningkatan rasio karbon per hidrogen. Kemudian graphitization, yaitu proses hilangnya unsur nitrogen dan hidrogen yang menghasilkan pemadatan ikatan unsur karbon dan hidrogen dan pengurangan klit. Pada tahap ini, batu bara telah terbentuk secara sempurna. Selanjutnya, salah satu cekungan batu bara di Indonesia adalah cekungan Sumatera Selatan yang merupakan cekungan tersier. Cekungan ini merupakan hasil aktivitas tektonik yang berkaitan erat dengan subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak dari utara ke timur laut menuju lempeng Eurasia. Zona subduksi lempeng meliputi wilayah barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Beberapa pelat mikro yang berada di antara zona interaksi juga bergerak dan menghasilkan zona konvergen dalam berbagai bentuk dan arah. Cekungan ini dibatasi oleh tinggian 30 dan cekungan Sumatera Tengah di sebelah utara, sebelah timur dibatasi oleh paparan Sunda, di sebelah tenggara dibatasi oleh cekungan Sunda dan pegunungan 12, di sebelah selatan oleh tinggian Lampung, serta di sebelah barat berbatasan dengan cekungan Bengkulu, Bukit Barisan, dan Sesar Semangko. Cekungan Sumatera Selatan menempati area seluas sekitar 250 kali 400 km. Pada cekungan Sumatera sendiri, produksi batu bara mencapai 94 juta ton di tahun 2023. Selanjutnya kita akan membahas stratigrafi dari cekungan Sumatera Selatan. Secara umum, stratigrafi cekungan Sumatera Selatan memiliki urutan dari tua ke muda, mulai dari batuan dasar, formasi lahat, formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai, formasi air benakat, formasi muara enim, dan formasi kasai. Cekungan Sumatera Selatan merupakan salah satu cekungan yang mengandung formasi pembawa lapisan batu bara, seperti formasi muara enim. Formasi muara enim merupakan formasi pembawa batu bara yang berumur Miosen akhir hingga Pliosen, yang merupakan proses pengendapan regresi dari laut dangkal hingga lingkungan darat. Lingkungan pengendapan batu bara formasi muara enim adalah lingkungan upper delta plain hingga fluvial menurut Purnama Asep 2021, sedangkan menurut Raja Gunggu dan Nalendra 2018, batu bara pada formasi muara enim diendapkan pada lingkungan lower delta plain hingga upper delta plain. Dalam formasi muara enim, setidaknya terdapat 11 lapisan batu bara utama dari bawah ke atas, yaitu lapisan batu bara Kladi, Merapi, Petai, Suban, Mangus, Burung, Benuang, Kebon, Babat, Jelawatan, dan Niru. Selanjutnya, sebagai formasi pembawa batu bara yang telah dijelaskan tadi, yaitu formasi yang berada pada cekungan Sumatera Selatan, ia mengalami pengendapan pada fase regresi sehingga memungkinkan terjadinya proses petrification dan qualification secara masif pada saat pengendapan formasi ini. Proses sedimentasi batu bara di formasi ini dipengaruhi oleh susut laut pada peristiwa perubahan muka air laut yang terjadi pada kala Miosen. Secara umum, batu bara pada formasi muara enim termasuk ke dalam lignit hingga high volatile bituminous. Pendapat itu disampaikan oleh Amijaya dan Litke tahun 2006.
Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ilham Bilhak Marican. Kepada Ilham Bilhak Marican, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke metode eksplorasi batu bara, di mana di sini terdapat ada 5 yang dibagi, yaitu pertama studi geologi awal, kemudian survei geofisika, kemudian core sampling atau pemboran sampling, kemudian pemodelan sumber daya, dan yang terakhir evaluasi ekonomi dan lingkungan. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama mengenai studi geologi awal. Kita tahu bahwa cekungan Sumatera Selatan merupakan salah satu cekungan yang mengandung formasi pembawa lapisan batu bara, seperti formasi Moranim, formasi Tangakar, formasi Lahat, serta formasi Kasai. Dan juga dalam formasi Muara Enim setidaknya terdapat 11 lapisan batu bara utama dari bawah ke atas, yaitu lapisan batu bara Peladi Merapi Petai atau SIM C, kita kenal, kemudian Suban, SIM B, lalu kemudian Mangus, SIM A, Burung, Benuang, Kebon atau Babat atau Benakat. Kemudian yang pertama, yang satu Batu Pasir Tufan, Tufan Muara Enim. Kemudian yang ketiga Satuan Batu Lempung Muara Enim, dan yang keempat adalah Satuan Endapan Aluvial. Oke, selanjutnya. Kemudian kita masuk ke studi geofisika. Nah, well logging sendiri ialah teknik yang digunakan lakukan untuk mendeformasi geologi yang terpenetrasi dalam lubang bor, serta untuk menunjang data dari pengeboran sehingga dapat dikorelasikan tingkat kebenaran yang dihasilkan. Terdapat beberapa well logging yang digunakan, yaitu log gamma ray dan log densitas. Log sinar gamma atau natural gamma log merupakan log yang merespon sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur-unsur radioaktif yang terdapat pada lapisan batuan di sepanjang lubang bor dan dapat berguna untuk mengetahui lapisan permeabel dan juga impermeabel. Kemudian prinsip log densitas iasi sinetron pada batuan energinya hilang dan kemudian akan ditangkap oleh detektor yang diletakkan di atas sumber radio. Nah, kemudian metode eksplorasi komprehensif sendiri terbagi dua. Yang pertama itu ada studi geologi, yaitu implementasi daripada studi geologi menyeluruh pada formasi Muara Enim telah mengidentifikasikan 11 lapisan batubara utama, termasuk lapisan Keladi, Merapi, dan Suban, di mana karakteristik batubara yang ditemukan termasuk dalam kategori lignite hingga high volatile bituminous, yang mana menunjukkan potensi energi yang signifikan. Oke, selanjutnya. Kemudian yang kedua, survei geofisika modern. Penggunaan teknologi well logging dan analisis geofisika lanjutan telah memungkinkan pemahaman detail tentang karakteristik batuan dan estimasi cadangan yang lebih akurat. Metode ini mencakup penggunaan log gamma ray dan log densitas untuk analisis formasi geologi menurut Rahman dan kawan-kawan di tahun 2023. Oke, selanjutnya. Kemudian kita masuk ke core sampling. Jadi tujuan daripada core sampling ini untuk mengetahui lebih rinci urutan daripada perlapisan batuan secara vertikal, mengukur ketebalan tiap lapisan batu bara dan batuan pengapitnya dengan lebih akurat, dan untuk memperoleh contoh atau sampel daripada batu bara yang lebih fresh dari pengaruh kontaminasi, juga melacak ke arah lateral kontinuitas lapisan batu bara dan oksidasi di permukaan.
Jadi pemboran inti atau coring ini dilakukan untuk mendapatkan juga untuk mendapatkan sampel yang mana nantinya batu bara, kadar gas, analisis geoteknik, dan juga kebutuhan pengujian lainnya berdasarkan data yang diperoleh dari lubang bor sebanyak mungkin. Core logging merupakan perekaman data berupa inti bor atau melakukan semacam deskripsi batuan secara detail terhadap inti bor. Kemudian dari inti bor ini didapatkan data geologi yang signifikan mengenai sumber daya dan potensial pertambangan. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke pemodelan sumber daya. Jadi informasi muara anime ini terdapat berdasarkan pemodelannya sumber daya batu bara ini terdapat 5 SIM, yang dimana yang pertama ada SIM A, SIM A1, SIM A2, SIM B1, dan SIM A2 ini sebenarnya satu SIM yang sama. Cuman karena efek menurut jurnal yang terbit oleh Minerba, pada SIM A1 itu sumber daya terukurnya itu di angka 28,6 kali 106 ton. Kemudian untuk sumber daya terukurnya itu di angka 27,8 kali 106 ton. Kemudian untuk sumber daya terekannya itu di angka 26,1 kali 106 ton. Kemudian pada SIM A2 itu ini sumber daya terukurnya ini berada di angka 58,2 kali 106 ton. Kemudian sumber daya tertunjuknya itu di angka 39,6 kali 106 ton. Kemudian sumber daya terekannya itu di angka 33,5 kali 106 ton. Kemudian untuk SIM B5 di angka 36,2 kali 106 ton. Kemudian sumber daya tereka itu di angka 35,8 kali 106 ton. Untuk SIM B2-nya itu sumber daya terukurnya itu di angka 7,89 kali 106 ton. Kemudian untuk sumber daya tertunjuknya itu di angka 8,62 kali 106 ton. Kemudian untuk sumber daya terekanya itu di angka 9,5 kali 106 ton. Kemudian yang terakhir SIM C-nya itu sumber daya terukurnya itu di angka 67,8 kali 106 ton, itu di angka 33,1 kali 106 ton, dan kemudian sumber daya terekannya itu di angka 37,5 kali 106 ton. Di mana untuk mengambil sumber daya ini berdasarkan model ini menggunakan metode poligon. Oke, selanjutnya. Kemudian termasuk ke bagian evaluasi ekonomi dan lingkungan. Terdapat dua aspek yang kita aspek ekonomi misalnya, yaitu ada kelayakan investasi, kemudian estimasi cadangannya, kemudian dari segi analisis sensitivitasnya. Kemudian dari aspek lingkungan, itu ada dampak lingkungannya, kemudian ada pengelolaan limbah dan juga rehabilitas lahan. Oke, selanjutnya. Baik, kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk tantangan spesifik akan saya jelaskan sendiri, di mana tantangan spesifik ini adalah tantangan yang dihadapi dalam melakukan penambangan batu bara di Sumatera Selatan dengan adanya formasi anime ini. Ada 5 jenis tantangan yang mana yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur lokal, yang kedua ada dampak lingkungan lokal, yang ketiga ada regulasi dan perizinannya, yang keempat kondisi geologi dan teknik, dan yang kelima dan terakhir adalah tantangan sosial dan budaya. Eh, Keterbatasan infrastruktur lokal yang pertama, tantangannya itu ada 3 tantangan yang mana terdapat kapasitas angkutan yang terbatas,
Yang kedua, kurangnya fasilitas pendukung. Dan yang ketiga, koordinasi antar lembaga yang masih kurang. Dan untuk dampak lingkungan lokal, salah satu dari dampaknya ini paling signifikan dari penambangan batu bara adalah pembentukan air asam tambang yang terjadi ketika mineral sulfida dalam batuan terpapar air dan oksigen. Air ini mengandung logam berat dan memiliki pH yang rendah dan dapat merusak ekosistem lokal dan menurunkan kualitas air tanah dan permukaannya. Penambangan batu bara ini dapat menyebabkan kerusakan pada habitat alami dan ekosistem lokal. Pembukaan lahan untuk kegiatan tambang dapat menghilangkan vegetasi yang mana berfungsi sebagai penyangga lingkungan dan habitat bagi berbagai spesies dari tanaman dan hewan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Kemudian ada regulasi dan perizinan, yang mana di sini ada 4, yakni kompleksitas regulasi, pusat dan daerah, kemudian ada perubahan kebijakan, dan yang terakhir ada pencabutan izin. Kemudian ada menyangkut kondisi geologi dan teknik, yang mana kestabilan lereng menjadi hal yang sering terjadi di tambang terbuka. Kemudian variasi kualitas batu bara. Kemudian ada impurity atau pengotor. Dan yang keempat ada perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Yang mana seperti yang kita tahu, eh, Indonesia merupakan negara tropis. Kemudian ada tantangan sosial dan budaya. Aktivitas penambangan juga dapat mempengaruhi masyarakat sekitar, termasuk perubahan dalam pola penggunaan lahan, migrasi penduduk, serta konflik sosial terkait dengan pemanfaatan sumber daya alamnya. Masyarakat lokal seringkali merasakan dampak negatif dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat memicu ketidakpuasan dan protes. Meskipun dari perusahaan sudah melaksanakan program CSR atau Corporate Social Responsibility, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa program tersebut benar-benar mematuhi kebutuhan masyarakat lokal. Program CSR harus lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, bukan hanya tentang pembangunan fisik semata. Kemudian kita beralih ke peran dari industri PT Bukit Asam yang akan disampaikan oleh Wulandari. Pada Wulandari, persilakan. Baik, selanjutnya yaitu peran PT Bukit Asam. Eh, eh, dalam peran PT Bukit Asam, mereka ada melaksanakan aktivitas eksplorasi. PT Bukit Asam memiliki rencana dan pelaksanaan eksplorasi yang terstruktur di Genesa Batubara. PT Bukit Asam melakukan eksplorasi untuk memastikan ketersediaan cadangan batu bara yang cukup untuk mendukung operasi jangka panjang. Eksplorasi dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih dan metode geologi yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi cadangan batu bara. Next. Selanjutnya ada teknologi dan metode penambangan. Teknologi yang dilakukan dalam PT Bukit Asam, yang itu pertama ada otomasi alat berat, sistem pemantauan berbasis IoT, teknologi GIS dan drone. Kemudian metode penambangan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam adalah tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Selanjutnya, kemudian ada praktik berkelanjut dan ramah lingkungan. Dalam tahapan reklamasi, PT Bukit Asam melakukan penimbunan kembali atau backfilling area bekas tambang dengan overburden. Kemudian ada penanaman vegetasi lokal untuk mencegah erosi dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kemudian ada pengubahan beberapa area pasca tambang menjadi kawasan produktif seperti perkebunan dan ekosistem.
Kemudian PT Bukit Asam menargetkan mengembalikan minimal 80% area tambang menjadi lahan hijau dalam waktu 5 tahun setelah penambangan selesai. Selanjutnya ada pengelolaan limbah tambang. Limbah tambang yang PT Bukit Asam olah yaitu ada limbah cair, limbah padat, pengelolaan air asam tambang. Selanjutnya, kemudian ada pembangunan infrastruktur. Dalam transportasi, PT Bukit Asam membangun jalur kereta api dan jalan tambang. Dalam fasilitas listrik, dan fasilitas penyimpanan. Kemudian pelabuhan. Selanjutnya, selanjutnya ada kontribusi sosial dan ekonomi. Yang pertama ada program CSR. Dalam program CRS ini, yang pertama itu melatih keterampilan kerja untuk masyarakat lokal, dukungan pendidikan melalui beasiswa dan pembangunan pengobatan gratis. Kemudian ada kemitraan dengan UMKM. PTBA bekerja sama dengan UMKM lokal dalam penyediaan logistik dan jasa pendukung tambang. Program bantuan modal bagi usaha kecil di sekitar area tambang. Kemudian ada dampak ekonomi. Dampak ekonominya yang pertama itu pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan infrastruktur. Selanjutnya, solusi dan strategi PT Bukit Asam. Yang pertama ada investasi infrastruktur. Yang pertama itu ada pengembangan infrastruktur dalam transportasi. Dalam ini PTBA mengembangkan infrastruktur yang pertama itu jalur kereta api. Kedua ada fasilitas pengolahan dan penyimpanan. Uh, yaitu ada dua yang mereka kembangkan. Yang pertama itu ada pembangunan pabrik pengolahan batu bara dan fasilitas penyimpanan. Yang ketiga ada pembangunan fasilitas energi. Ada 2 poin juga. Yang pertama itu pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang kedua itu penggunaan energi terbarukan. Yang keempat pengembangan infrastruktur umum. Dia ada 2 poin juga. Yang pertama itu fasilitas air dan sanitasi, dan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, lingkungan. Yang pertama itu ada pengurangan emisi. Dalam pengurangan ini, PTBA menerapkan teknologi pembakaran efisien dan sistem ventilasi terintegrasi. Yang kedua itu ada pengelolaan limbah tambang. Eh, yang pertama itu ada sistem pengolahan air limbah atau zero dis- discharge. Yang kedua itu ada pemanfaatan limbah padat. Yang ketiga ada reklamasi tailing pond. Yang ketiga ada teknologi pengurangan dampak lingkungan. Yaitu yang pertama ada carbon capture and store. Yang kedua ada penggunaan teknologi green mining. Selanjutnya, ada kepatuhan regulasi. Yang pertama itu ada sistem manajemen lingkungan atau Environmental Management System (IMS). Yang pertama itu ada implementasi ISO 14001. Yang kedua ada audit lingkungan berkala. Yang kedua pelaporan dan transparansi meliputi laporan tahunan lingkungan dan transparansi data lingkungan. Yang ketiga ada pelatihan dan pendidikan kesadaran lingkungan.
Selanjutnya ada diversifikasi produk. Yang pertama itu ada pengembangan produk turunan, meliputi peletisasi batubara dan pengolahan kualitas tinggi. Yang kedua ada inovasi produk, meliputi batubara ramah lingkungan dan produk sampingan. Yang ketiga ada pemasaran dan distribusi, meliputi segmentasi pasar dan eksplorasi dan domestik. Yang keempat ada pengembangan teknologi pengolahan, meliputi proses pengolahan modern dan riset dan pengembangan. Next. Selanjutnya ada pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Yang pertama itu ada program pelatihan keterampilan. Dia meliputi pelatihan teknis dan pelatihan non-teknis. Yang kedua ada edukasi dan kesadaran lingkungan, meliputi workshop dan seminar, dan program edukasi di sekolah. Yang ketiga ada fasilitas dan dukungan sosial, meliputi dukungan kesehatan dan pendidikan. Yang keempat ada kemitraan dan kolaborasi. Dia meliputi kolaborasi dengan LSM dan institusi pendidikan dan program magang dan pembinaan. Yang kelima ada program pengembangan ekonomi lokal, meliputi dukungan untuk UMKM dan inisiatif pemberdayaan finansial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rifandra Yudika. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan sampai ke kesimpulan. Di mana sebelum saya menjelaskan kesimpulan, saya ingin menekankan bahwa PT Bukit Asam telah memainkan peran kunci khususnya di cekungan Sumatera Selatan yang merupakan salah satu area batubara terpenting di Indonesia dengan luas mencapai 250 kali 400 km. Potensi sumber daya batu bara dimiliki sangat besar, yaitu sebesar 128 miliar ton dengan cadangan terukur sebanyak 40 miliar ton. Untuk itu, PT Bukit Asam mengembangkan strategi berkelanjutan yang mengutamakan optimalisasi sumber daya dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Next. Berikutnya adalah teknologi dan inovasi dalam penambangan. Yang pertama ada automasi dan digitalisasi. Untuk meningkatkan efisiensi, PT Bukit Asam telah mengimplementasikan teknologi otomatisasi alat berat dan IoT. Teknologi ini memungkinkan monitoring real-time aktivitas di lapangan sehingga efisiensi operasional meningkat hingga 30% dibandingkan dengan konvensional biasa. Berikutnya adalah teknologi ramah lingkungan. Selain efisiensi, perhatian terhadap lingkungan juga menjadi prioritas oleh PT Asam sendiri dengan telah berhasil mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Selain itu, program reklamasi progresif telah mengembalikan 80% area tambang menjadi lahan produktif hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Next. Dari segi dampak sosial dan ekonomi sendiri, terdapat 2 poin yang saya ingin tekankan. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Melalui program CSR, PT Bukit Asam masih memperdayakan lebih dari 1.000 UMKM lokal dan memberikan pelatihan kepada lebih dari 5.000 warga. Dampak nyata dari program ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar tambang hingga 45%. Yang kedua adalah kontribusi ekonomi regional. Tidak hanya mempertahankan masyarakat, sektor tambang ini juga berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah, khususnya PDRB Sumatera Selatan sendiri. Nilai investasi mencapai 5,7 triliun dengan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 85%. Next. Adapun tantangan dan solusi strategis yang dialami oleh PT Asam sendiri, yang pertama adalah tantangan utamanya dari segi infrastruktur, keterbatasan transportasi dan logistik yang masih terbatas. Yang kedua dari segi lingkungan, pengelolaan air asam tambang dan rehabilitasi lahan. Yang ketiga regulasi kompleksitas perizinan dan perubahan kebijakan. Adapun solusi inovatif yang dikembangkan sendiri adalah mengembangkan infrastruktur terintegrasi dengan nilai investasi 3,2 triliun, implementasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001, kemitraan berkolaborasi dengan stakeholder lokal dan nasional untuk memastikan keberhasilan proyek. Next. Berikutnya, bagaimana sih prospek dan pengembangan masa depan dari PT Bukit Asam sendiri dalam menambang batu baranya? Yang pertama ada 3 aspek yang jadi fokus utama. Yang pertama, diversifikasi produk.
Perusahaan berencana mengembangkan produk turunan batu bara nilai tambah tinggi seperti gasifikasi batu bara dan karbo aktif. Targetnya adalah meningkatkan pendapatan sebesar 20% dari 5 tahun ke depan. Berikutnya transisi energi. Sebagai dukungan terhadap energi bersih, PT Bukit Asam akan berinvestasi pada energi terbarukan dan teknologi carbon capture dengan target mengurangi emisi karbon sebesar 30% pada tahun 2030. Yang ketiga ada ekspansi pasar. Untuk mendukung pertumbuhan, PT Bukit Asam akan memperluas pasar ekspor ke wilayah Asia Tenggara melalui pengembangan infrastruktur logistik dan terintegrasi. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima terima kasih kepada Rifandra selaku pembicara terakhir. Dengan berakhirnya Rifandra yang sudah mempresentasikan hasil tugas ini, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan yang semaksimal mungkin. Semoga tugas ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Eh, Mungkin di akhir saya sekian dari kelompok kami, dari kelompok 2 untuk tugas studi kasus ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.